Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 5 Desember 2022. Kembali bersama saya dengan Guru Injil Filemon, kita kembali membahas renungan dari Injil Matius dan sekarang memasuki episode yang kelima. Renungan hari ini saya akan ambil dari Matius 1 ayat 18 hingga 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Amin. Mari kita berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus memahami firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar di dalam kesempatan kami untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami boleh belajar sesuatu kebenaran yang penting di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus diperkaya dengan pemahaman firman, sehingga hidup kami diteguhkan imannya, supaya kami setia mengikut Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk boleh membagikan pemahaman firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, klaim Yesus sebagai Mesias adalah sebuah klaim yang besar pada masa itu, sebab Mesias adalah isu yang sensitif di tengah bangsa Israel yang sedang tidak berdaulat atas negerinya sendiri. Kemudian, Yesus mengklaim atau para rasul mengklaim bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu juga adalah sebuah klaim yang paling besar, sebab Israel adalah penganut monoteisme, dan kerajaan mereka hancur beberapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus, justru karena mereka menduakan Allah, satu-satunya Allah yang benar. Sehingga mengatakan seorang manusia, seorang pria sebagai anak Allah adalah sebuah perkara hidup dan mati di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi saudara, seperti seolah-olah belum cukup untuk membuat para rasul bakal repot untuk memberitakan tentang siapakah Yesus dengan kesaksian mereka. Ternyata Yesus juga dikatakan adalah lahir dari seorang anak darah yang bernama Maria. Jadi bagaimana kita membayangkan beban yang diberikan kepada para rasul bahwa mereka juga harus mengatakan bahwa Yesus, selain dia adalah Mesias yang dijanjikan, penggenapan janji Allah kepada leluhur Israel, Abraham dan Daud, dia juga adalah anak Allah, sebuah klaim yang besar dan berisiko kematian. Ternyata Yesus juga kelahirannya sangat tidak biasa. Kemungkinan para rasul pun butuh waktu untuk mencerna dan menerima klaim ini. Ya, kita tahu bahwa dari catatan Injil, para rasul itu mengikut Yesus ketika Tuhan Yesus mulai pelayanannya sebagai rabi. Sehingga kemungkinan besar sumber cerita tentang kelahiran Yesus tidak lain adalah Maria sendiri, ibu Yesus. Sebab kita tidak menjumpai Yusuf, suami Maria, di seluruh kitab Injil ataupun kitab kisah para rasul selain di dalam Injil, selain di kisah seputar kelahiran Yesus dan ketika Yesus sudah berumur 12 tahun. Itulah sebabnya diyakini bahwa banyak orang meyakini bahwa Yusuf, suami Maria, itu telah meninggal sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, yang ditandai dengan dia membuat mujizat di pernikahan di Kana. Nah, meski dengan tugas yang secara manusiawi bisa kita katakan mustahil untuk mengajarkan hal ini, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, dan sekarang Yesus itu kelahirannya secara ajaib, Matius dan juga para rasul yang lain tetap mengatakannya. Mereka tetap mengajarkannya. Meski dengan risiko bahwa berita mereka ini mungkin akan ditertawakan atau tidak dianggap tidak lebih dari mitologi-mitologi kuno lainnya. Dan lebih buruk, mereka kemudian bisa dianggap menghujat Allah Israel oleh saudara-saudara sebangsa mereka, orang-orang Yahudi. Nah, kita melihat di dalam Injil Matius ini, tokoh utama dari kisah kelahiran Tuhan Yesus dari sisi Injil Matius adalah Yusuf. Sebab
Dari dialah Yesus mendapatkan garis keturunan Daud. Meski kita sudah pelajari di renungan minggu lalu, Maria juga adalah keturunan Daud. Tetapi melalui Yusuflah Allah akan melindungi Yesus yang masih kecil dari serangan iblis, dari usaha untuk membinasakan atau membunuh Yesus, Sang Mesias. Nah, saudara, sebagai orang modern, mungkin bagi kita mudah untuk menilai kisah kelahiran Yesus ini seperti seolah kisah yang fiktif. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa lahir dari seseorang yang masih gadis. Tetapi saudara, sekedar informasi saja bahwa kehadiran Yesus sebagai tokoh sejarah, ini adalah poin penting yang harus kita ingat. Bahwa Yesus sebagai tokoh sejarah itu adalah sebuah fakta. Sebab di luar Alkitab kita, ya narasumber, ternyata di luar Alkitab kita juga terdapat kesaksian dari orang-orang yang non-Kristen, bahkan orang-orang yang sebetulnya menentang kekristenan. Dan tentu saja dalam kesaksian mereka, kita akan melihat mereka memandang kekristenan itu sebagai sesuatu yang jahat. Ya. Misalnya ada seseorang yang terkenal bernama Tacitus. Dia lahir tahun 56 dan meninggal 120 tahun 120 maksud saya. Cornelius Tacitus ini dikenal karena analisa dan pemeriksaan dokumen sejarah, sehingga ia termasuk di antara sejarawan yang paling dipercaya di zaman kuno. Ia adalah anggota Senat di masa Kaisar Vespasian dan juga pernah menjadi prokonsul Asia. Dalam bukunya yang berjudul Annals tahun 116 Masehi, ia menggambarkan bagaimana respons Kaisar Nero pada peristiwa kebakaran besar di kota Roma. Kemudian Nero menuduh orang-orang Kristen sebagai penyebab kebakaran besar itu. Saya terjemahkan. Akibatnya, untuk menghilangkan laporan itu, Nero mengikat rasa bersalah kepada orang Kristen dan melakukan siksaan yang paling kejam pada kelas yang dibenci karena dianggap mereka ini orang keji, yaitu orang-orang Kristen. Yang disebut orang Kristen oleh rakyat. Kristus yang darinya nama itu yaitu Kristen berasal. Kristus ini menderita hukuman ekstrim selama pemerintahan Kaisar Tiberius di tangan salah satu prokurator kami, Pontius Pilatus. Nah, dari sini, dari catatan Tacitus ini, kita mengetahui bahwa kekristenan berasal dari nama Kristus, yang memang juga dikonfirmasi oleh Alkitab di Kisah Para Rasul, dan bahwa Kristus itu dihukum mati di masa Kaisar Tiberius di bawah pemerintahan prokurator Pontius Pilatus. Dan kemudian juga pada fakta bahwa orang-orang Kristen dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Itu contoh yang pertama. Lalu seseorang yang jarak hidupnya sudah sedikit lebih jauh dari Tuhan Yesus, yaitu orang yang hidup di abad kedua, bernama Celsus. Dia adalah seseorang yang sangat membenci kekristenan, anti pada kekristenan, sehingga kata-katanya ini akan terasa keras di telinga kita, orang Kristen. Tetapi kalau kita perhatikan catatan sejarah dia, tanpa dia sadari, sebenarnya ia juga membantu kita untuk memahami kekristenan di abad pertama. Demikian kutipan kata-katanya. Yesus datang dari sebuah desa di Yudea dan merupakan putra seorang Yahudi miskin yang mencari nafkah dengan hasil kerja tangannya sendiri. Ibunya telah diusir dari rumah oleh suaminya, seorang tukang kayu, karena perzinahan dengan seorang prajurit bernama Pantera. Karena diusir oleh suaminya dan berkeliaran dalam kehinaan, dia melahirkan Yesus, seorang bajingan atau seorang anak haram. Yesus karena kemiskinannya terpaksa untuk pergi ke Mesir. Selama di sana, ia memperoleh kekuatan magis tertentu yang dibanggakan oleh orang Mesir. Ia kembali ke negeri asal dengan sangat gembira karena memiliki kekuatan ini, dan ia mengangkat dirinya untuk menjadi dewa. Ya, ini adalah catatan dari Celsus. Nah, kita tahu bahwa dia adalah seorang yang bukan Kristen, ya, dia memandang kekristenan sebagai ajaran sesat, bidat. Tetapi dia mengakui bahwa Yesus ini dilaporkan lahir dari seorang gadis. Meski kemudian dia berpendapat bahwa hal itu mustahil terjadi. Sehingga dia menawarkan sebuah ide bahwa Yesus adalah seorang anak haram, ya, seorang bajingan dari seorang tentara yang bernama Pantera.
Yang sebetulnya ide ini, cerita ini pertama kali muncul sebagai fitnahan dari orang-orang Yahudi yang membenci Yesus pada zaman Yesus. Ya, sehingga ceritanya berbeda dengan catatan dari Injil Matius. Tetapi dengan menuliskan cerita versi ini, Celsus tanpa sengaja justru mengkonfirmasi beberapa klaim penting dari kekristenan. Yaitu misalnya Yesus punya seorang ayah yang adalah seorang tukang kayu. Meski kemudian Celsus menuduh ibu Yesus itu berzina dengan pantera dan bahwa ayah suaminya mengusir Maria. Dan juga bahwa dia juga mengkonfirmasi bahwa Yesus ini memang punya kekuatan yang tidak biasa membuat mujizat. Meskipun sekali lagi dia menuduh bahwa Yesus itu mendapatkan ilmunya dari ilmu sihir dari negeri Mesir. Dan yang terakhir, dia mengakui bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai dewa atau sebagai Allah. Tentu sebagai orang Roma, dia tidak menyebut Allah sebagai Allah, melainkan sebagai dewa. Nah, saudara, ini adalah catatan Celsus di abad kedua. Jadi, dari sedikit gambaran ini kita bisa membayangkan bahwa beban yang dipikul oleh para rasul untuk menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, dan Yesus lahir dari seorang perempuan yang masih gadis yang bernama Maria, yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Ini adalah suatu beban yang tidak mudah. Akan tetapi, mengapa para rasul tetap menceritakannya? Sebab kalau berita ini bohong, berita ini adalah hoax, itu sukar untuk kita terima karena para rasul itu kemudian satu demi satu mati karena keteguhan mereka pada berita ini. Matius sebagai seorang Lewi yang dalam catatannya sendiri mengakui dia pernah meninggalkan Tuhan Allah Yahudi dengan menjadi seorang pemungut cukai, mengkhianati bangsanya, mengkhianati agamanya, yang artinya secara rohani ia jauh dari Yahweh Allah Israel, bisa mendadak kembali kepada Tuhan, bahkan menjadi seseorang yang loyal, seorang yang religius kepada seorang bernama Yesus ini, yang adalah anak Allah, Yahweh. Itu adalah suatu peristiwa yang sukar untuk dipahami kalau seandainya apa yang dia saksikan adalah kebohongan. Apabila cerita yang dia tuliskan adalah hasil rekayasa atau persengkokolan di antara murid-murid Yesus, menciptakan kisah bohong tentang Yesus. Coba kita melihat tadi dari catatan orang Roma pun mengakui bahwa Yesus itu benar-benar dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan kita melihat bagaimana para rasul ini hidup terlunta-lunta, menjadi buronan, hendak dihukum mati. Apakah mereka, bagaimana penjelasan mereka mau hidup susah seperti itu demi kebohongan seandainya mereka ciptakan sendiri. Nah, apalagi setelah kita melihat juga bahwa ketika Tuhan Yesus ditangkap, para rasul ini tidak mempunyai cukup nyali untuk menyertai Tuhan Yesus. Mereka sudah ketakutan setengah mati. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa mereka memang saksi mata akan kebangkitan Yesus. Mereka adalah saksi, mereka mendengarkan kisah kelahiran Yesus dari saksi mata lainnya, yaitu Maria, yang di dalam catatan para rasul, termasuk di dalam kisah para rasul, bagaimana ibu Yesus itu masih hidup, bahkan tinggal bersama murid-murid Yesus setelah Yesus mati dan setelah Yesus bangkit, sampai akhir hayatnya. Jadi, jelaslah Matius mendapatkan informasi seputar kelahiran Yesus, dan juga Lukas yang kemudian mencatatkan dalam versinya tentang seputar kelahiran Yesus, itu adalah dari Maria, ibu Yesus. Dan tentu saja sebagai orang Kristen kita percaya adalah Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja di balik semua peristiwa ini. Nah, saudara, menjelang perayaan Natal, seringkali karena kita setiap tahun merayakan Natal, seringkali pada waktu kita merayakan Natal, kita memfokuskan pada besarnya kasih Allah yang ditunjukkan lewat kelahiran Mesias ini. Yang memang hal itu benar dan baik, kita fokus pada hal itu. Tapi karena kita setiap tahun merayakannya, mungkin ada perasaan kita menganggap peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang lazim. Suatu peristiwa yang mudah terjadi. Sesuatu peristiwa yang begitu
mudah diterima oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi seperti yang sudah kita lihat bahwa ini sangat tidak mudah. Mereka, para rasul, Maria, secara manusiawi bisa dikatakan memiliki tugas yang tidak mudah, bahkan mustahil. Dan mereka bisa dikatakan tidak ada yang membela. Ya, mereka dimusuhi baik oleh orang Yahudi, dimusuhi oleh orang-orang Romawi, dimusuhi oleh orang-orang Yunani, dianggap bodoh, dianggap gila, dan tidak sedikit di antara mereka murid-murid Yesus yang dibunuh. Nah, saudara, bila kelahiran Tuhan kita bukan peristiwa sejarah, kalau kelahiran Tuhan Yesus itu, yang ajaib itu adalah hoax atau berita bohong, sia-sialah iman kita. Tapi puji Tuhan, faktanya tidak seperti itu. Faktanya memang Yesus lahir secara ajaib, sebab dia adalah Mesias dan bukan sembarang Mesias. Dia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kita juga melihat keindahan dari kelahiran Tuhan Yesus ini, bagaimana Allah memakai orang-orang nyata, orang-orang biasa dalam sejarah di dunia ini untuk menggenapi janjinya kepada Adam dan Hawa, kepada Abraham dan Daud. Sehingga kalau Allah bisa memakai seseorang seperti Yusuf, bisa memakai seseorang seperti Maria, Allah juga bisa memakai hidup kita untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Baiklah kita tidak gentar menghadapi tugas kita sebagai duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Seperti Maria, seperti Yusuf, seperti Matius. Mereka punya tugas untuk memberitakan tentang Yesus yang lahir, yang menyatakan diri sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang mati dan yang kemudian bangkit dan yang akan datang kembali. Sebuah tugas yang secara manusia mungkin seperti tugas yang mustahil untuk bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia yang modern, di tengah-tengah dunia yang apatis ini. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh kekuatan dari Roh Kudus, maka kita bisa melakukannya. Buktinya, kita hidup sekitar 2000 tahun setelah Matius menuliskan Injilnya, dan berita kelahiran Yesus ini tetap diberitakan dan tetap dipercayai dan dirayakan oleh banyak orang. Allah lah yang bekerja di balik semuanya itu. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.